Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu di live saya yang selanjutnya ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang peternakan sekitar, peternakan ayam gembira. Ya, jadi ayam sehat, keluarga sehat, alam pun ikut selamat. Ya, jadi pernahkah kita berpikir mengapa dahulu nenek moyang kita memelihara ayam dengan cara diumbar? Dan mengapa ayam-ayam kampung zaman dulu terlihat lebih kuat, lebih lincah, dan jarang sakit? Mengapa telur ayam kampung dulu ya memiliki kuning telur yang lebih pekat dan rasanya jauh lebih gurih? Jawabannya ternyata sangat-sangat sederhana. Karena leluhur kita memahami alam. Mereka memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan alaminya, termasuk ayam-ayam saya. Ya. Jadi ayam pada dasarnya bukanlah hewan yang diciptakan untuk hidup sepanjang hari di dalam kandang sempit. Ayam adalah hewan yang suka berjalan, suka mengais tanah, suka mencari serangga, dan suka berjemur di bawah sinar matahari. Mereka juga suka menikmati udara yang segar seperti sama dengan diri kita. Dan ketika ayam diberikan kesempatan hidup sesuai dengan nalurinya, tubuhnya menjadi lebih sehat. Tubuh ayam jadi lebih sehat dan pikirannya menjadi lebih tenang. Inilah yang saat ini dikenal dengan istilah kesejahteraan hewan, atau bahasa Bali halusnya adalah animal welfare. Padahal sebenarnya konsep ini bukan sesuatu yang baru. Jadi nenek moyang kita sudah mempraktekkan sejak ratusan tahun yang lalu mengenai konsep ini. Mereka mungkin tidak mengenal istilah animal welfare, tetapi mereka memahami bahwa hewan yang diperlakukan dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula buat kita. Karena itu saya selalu percaya bahwa banyak solusi untuk peternakan modern sebenarnya sudah diwariskan oleh leluhur kita. Jadi kita hanya perlu sekarang itu mempelajarinya kembali, mempraktekkannya kembali. Salah satunya adalah memelihara ayam dengan sistem umbaran. Nah, ketika ayam diumbar, mereka akan bergerak bebas. Ya, jadi sehingga otot-ototnya lebih kuat. Peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Terus nafsu makannya jauh lebih baik. Ayam juga lebih aktif mencari pakan alami. Mereka memakan rumput muda misalnya, dedaunan, makan biji-bijian, mereka dapat serangga, ada cacing mungkin dan berbagai sumber nutrisi yang tersedia di alam. Semua ini membantu meningkatkan kesehatan ayam secara alami. Selain itu, ayam yang diumbar mendapatkan sinar matahari secara langsung. Coba dibayangkan, kita diam di kamar saja tanpa sinar matahari. Ya, ayam juga membutuhkan sinar matahari secara langsung.
Ini sangat penting karena sinar matahari membentuk vitamin D. Vitamin D berperan dalam membentuk tulang yang kuat. Ya, jadi membantu penyerapan kalsium, juga meningkatkan kesehatan tubuh ayam secara keseluruhan. Ya, jadi ketika ayam mendapatkan cukup sinar matahari, tulangnya akan menjadi jauh lebih kuat. Ya, cangkang telurnya juga lebih bagus dan produktivitasnya menjadi lebih stabil. Dan yang sering terlupakan adalah faktor stres. Ya, faktor stres. Ayam juga bisa stres, sama seperti kita. Banyak orang mengira stres hanya dialami oleh manusia. Padahal hewan juga merasakan ketika ayam hidup dalam kondisi yang tidak nyaman. Di kandang yang sempit misalnya, atau terlalu padat, atau kurang ruang bergerak, atau udara kurang baik, atau lingkungan yang boleh dibilang terlalu bising, maka tingkat stresnya akan meningkat. Dan ketika stres meningkat, daya tahan tubuh ayam akan menurun. Jadi, ketika itu menurun, ini akan berpengaruh kepada produktivitas telur juga akan menurun. Bawa lama. Nah, ketika menurun, penyakit juga lebih mudah menyerang. Karena itulah banyak kesehatan mental ayam sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisiknya. Jadi ketika ayam yang bahagia adalah ayam yang sehat. Dan ayam yang sehat akan menghasilkan telur yang tentunya berkualitas. Di sini di peternakan ayam gembira kami mencoba menggabungkan kearifan lokal dengan ilmu peternakan modern. Salah satu warisan leluhur yang masih kami gunakan adalah jamu. Ya. Jadi jamu tradisional bagi masyarakat Indonesia, jamu bukanlah hal yang asing, ya. Sejak dahulu jamu kita gunakan untuk menjaga kesehatan manusia. Namun ternyata prinsip yang sama juga bisa diterapkan kepada ternak kita. Ya, salah satunya untuk ayam. Leluhur kita sudah lama memanfaatkan berbagai tanaman herbal untuk menjaga kesehatan ayam. Seperti kunyit, seperti jahe, seperti temulawak. Begitu juga ada daun pepaya, daun kelor, ada sereh, ya, ada banyak lagi, termasuk lengkuas dan berbagai tanaman obat lainnya. Itu bisa kita manfaatkan untuk untuk peternakan kita. Dan berbagai tanaman-tanaman ini, ya, jadi tanaman ini mengandung banyak senyawa alami yang boleh dibilang bermanfaat bagi tubuh ayam. Ya, jadi misalnya ya, saya cerita sedikit tentang kunyit. Kunyit misalnya, kunyit itu mengandung kurkumin yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Selain itu, kunyit juga bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan buat ayam kita dan mengurangi peradangan.
Nah, sedangkan jahe itu bisa membantu memperlancar peredaran darah. Juga bisa meningkatkan nafsu makan ayam-ayam kita dan membantu menjaga kesehatan saluran pernapasan ayam kita. Nah, sedangkan temulawak membantu fungsi hati, membantu proses yang namanya metabolisme, dan tentunya meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, ketika bahan-bahan ini kita racik, kita jadikan jamu, dan kita berikan secara rutin melalui air misalnya, atau minuman ayam, manfaatnya sangat terasa. Ayam akan menjadi lebih aktif, lebih lahap makannya, lebih tahan terhadap perubahan cuaca, dan lebih kuat menghadapi tekanan lingkungan, termasuk juga stres ya. Nah, yang menarik, penggunaan jamu juga membantu mengurangi ketergantungan kita sebagai petani terhadap bahan kimia. Tentu saja jamu bukan pengganti manajemen kesehatan yang baik, tetapi jamu dapat menjadi pendukung yang sangat efektif dalam menjaga kesehatan ayam secara alami. Saya sering mengatakan bahwa mencegah selalu lebih murah daripada pengobatan. Daripada menunggu ayam sakit lalu mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan, lebih baik menjaga kesehatan ayam kita sejak awal. Sama seperti kita, ya, jadi sama seperti manusia, lebih baik menjaga pola hidup lebih sehat daripada kita menunggu sakit. Ketika ayam-ayam ini sehat, sangat banyak keuntungan buat kita. Ya, yang tentu kita bisa peroleh. Ya, salah satunya adalah konsumsi pakan jauh menjadi lebih efisien. Ayam juga yang sehat juga mampu memanfaatkan nutrisinya dengan baik. Salah satunya dia akan menghasilkan telur. Pakan yang dimakan benar-benar digunakan untuk pertumbuhan dan memproduksi telur. Nah, itulah, jadi kalau dia sakit, dia akan menggunakan pakan ini, nutrisinya untuk menyembuhkan dirinya. Tapi kalau dia sudah sehat, dia bisa jadikan nutrisi ini untuk membentuk atau memproduksi telur. Bukan untuk melawan penyakit seperti yang saya katakan tadi. Nah, kedua, tingkat kematian menjadi lebih rendah. Ini sangat penting dalam usaha peternakan. Karena ketika kematian berarti kerugian buat peternak. Jadi bagaimana cara kita meminimais kematian? Ketiga, produktivitas meningkat. Ayam yang sehat memiliki kemampuan bertelur yang jauh lebih baik. Produksinya bisa stabil dan kualitas telurnya lebih bagus. Nah, yang keempat, biaya kesehatan dapat kita tekan. Peternak tidak perlu terlalu sering membeli obat-obatan. Karena apa? Karena ayam sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Dan yang paling penting adalah kualitas telur yang dihasilkan itu jauh lebih berkualitas. Saat ini masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan pangan. Mereka ingin mengetahui bagaimana ayam kita itu dipelihara. Apa yang dimakan oleh ayam kita. Bagaimana kesehatan ayam-ayam kita. Dan apakah proses produksinya ramah lingkungan atau bagaimana. Nah, ketika ayam dipelihara dengan baik,
Salah satunya adalah diumbar, diberi pakan yang berkualitas. Terus ayam-ayam bisa mengekspresikan nalurinya termasuk mendapatkan sinar matahari. Salah satunya kita beri jamu dan hidup dalam lingkungan yang nyaman, maka ayam-ayam akan lebih sehat dan dia tidak stres. Itu akan berpengaruh kepada telur yang dihasilkan. Jadi telur yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih baik. Kuningnya lebih menarik dan terus cangkang telurnya lebih kuat dan nilai gizi dari telurnya itu jauh lebih baik. Inilah yang menjadi konsep dasar dari peternakan ayam gembira. Ayam yang bahagia, ayam yang sehat, ayam yang hidup sesuai dengan nalurinya, jadi akan menghasilkan telur yang lebih sehat. Jadi kita di sini di peternakan bukan sekedar menghasilkan telur, tetapi bagaimana kita menghasilkan pangan yang boleh dibilang sehat untuk kita dan keluarga kita, termasuk untuk masyarakat. Saya percaya bahwa masa depan peternakan bukan hanya sekedar produksi yang banyak, tetapi bagaimana menghasilkan pangan yang berkualitas dengan cara yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan hewan kita. Jadi bisa bertanggung jawab terhadap hewan-hewan kita, ya. Bertanggung jawab juga terhadap lingkungan kita, bertanggung jawab juga terhadap konsumen kita. Jadi konsumen kita mendapatkan telur yang sehat, berkualitas. Nah, karena sesungguhnya peternakan yang baik bukan hanya menginginkan keuntungan atau ingin mendapatkan keuntungan, tapi juga bagaimana peternak itu memberi manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan sosial. Memberikan manfaat kepada lingkungan itu sangat worth, ya, sangat penting sekali. Dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang, termasuk anak-anak, ya, ketika dia mengkonsumsi telur gembira. Nah, ketika kita menjaga kesehatan ayam, sebenarnya kita sedang menjaga kesehatan keluarga kita sendiri. Karena makanan yang sehat berasal dari hewan yang sehat juga. Ya. Jadi dan hewan yang sehat berasal dari sistem pemeliharaan yang baik. Jadi mari kita belajar kembali dari kearifan leluhur kita. Mari kita menghargai alam. Mari kita memanfaatkan salah satunya jamu sebagai warisan budaya yang luar biasa. Mari kita memberikan kehidupan yang lebih baik kepada ternak yang kita pelihara. Karena ketika ayam kita sehat, ya, jadi produktivitasnya akan meningkat. Ketika produktivitasnya meningkat, peternak akan sejahtera. Ketika peternak sejahtera, keluarga kita pun akan bahagia. Ya, gitu. Dan ketika semua itu berjalan selaras, alam pun tetap terjaga. Itulah filosofi sederhana yang kami jalankan di sini di peternakan ayam gembira. Bukan hanya beternak ayam, tetapi membangun hubungan harmonis antara manusia, hewan, dan alam. Karena pada akhirnya keberhasilan peternakan itu tidak hanya dihitung dari berapa banyak telur yang kami hasilkan, tetapi lebih dari itu, seberapa besar manfaat yang dapat kami berikan bagi kehidupan. Dan semuanya itu dimulai dari
satu langkah yang sederhana, merawat ayam dengan cinta, menghormati warisan leluhur, dan menjaga kesehatan mereka setiap hari. Inilah yang kami lakukan